Penelitian ini beranjak dari evolusi parlemen ke e-parlemen. Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Kapasitas kepublikan laman parlemen. 2. Konsensus rasional versus algoritma di dalam ruang publik yang dimediasi internet. Penelitian bertujuan 1. Mengenali genealogi, pemetaan, dan kapasitas e-parlemen sebagai ruang publik. 2. Menganalisis kuasa yang beroperasi di dalam e-parlemen sebagai ruang publik. Kemanfaatan penelitian untuk mengenali perkembangan. 1. E-parlemen sebagai ruang publik, khususnya e-DPRD provinsi. 2. Aplikasi e-parlemen di ruang sosial dengan sudut pandang sosiologi siber. Teknik pengumpulan data menggunakan pencarian daring atau online dan wawancara mendalam. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan pengkodean data, penyusunan matriks, pengisian indeks peristiwa, perumusan jaring kausal konseptual, dan pengujian kesimpulan. Berdasarkan penelitian pendahuluan, evolusi parlemen ke e-parlemen merupakan saling keterhubungan. 1. E-parlemen. 2. Organisasi internasional. 3. Lembaga pendukung. Dan 4. Lembaga donor global. Ekosistem e-parlemen terbangun melalui konferensi 2 tahunan yang melibatkan parlemen nasional, pengorganisasian oleh 3 organisasi internasional, 190 organisasi pendukung parlemen yang beroperasi di lebih dari 80 negara, dan lembaga donor global. E-parlemen juga tengah berevolusi sebagai mobile parlemen. Hasil pemetaan laman parlemen memperlihatkan terdapat 22 laman e-DPRD provinsi, sebesar 66,6% dari total 33 DPRD provinsi, 94 laman e-DPRD kabupaten, sebesar 23,6% dari total 399 DPRD kabupaten, dan 33 laman e-DPRD kota, sebesar 33,7% dari total 98 DPRD kota pada Mei 2014. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, dalam hal 1. Kapasitas menyediakan, kepublikan laman parlemen sudah berjalan, baik dari perangkat dan aplikasi, kepemimpinan dan komitmen, serta sumber daya manusia. 2. Kapasitas menggunakan, kepublikan laman parlemen harus ditingkatkan, baik kemampuan personal, komunitas dan sistem, jejaring dan kerjasama, serta pola pengelolaan. Dan 3. Keluaran, atau output, kepublikan laman parlemen membutuhkan skema perbaikan untuk meningkatkan relevansi, efek atau dampak, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, atau sustainability. Kedua, perdebatan antara konsensus rasional versus algoritma di dalam ruang publik yang dimediasi internet menempatkan pentingnya mengelola dan melawan penyalahgunaan algoritma sebagai kepentingan strategis di dunia kehidupan. Penelitian ini mengajukan saran. 1. Perlunya melakukan valuasi sosial terhadap laman parlemen di Indonesia. 2. Dibutuhkan riset-riset programatis dengan sudut pandang sosiologi siber untuk mengenali dan melawan algoritma yang berupa kode atau protokol di ranah siber yang disalahgunakan oleh penghimpun data. 1. Latar belakang. Hadirnya laman parlemen atau media parlemen berbasis internet menarik untuk diapresiasi sebagai kekuatan baru transformasi sosial. Kehadiran parlemen elektronik atau Electronic Parliament, selanjutnya disebut e-parlemen, dinilai sebagai ruang publik yang baru dalam hal keterwakilan dan partisipasi rakyat di parlemen. Pertumbuhan dan perkembangan e-parlemen diharapkan memberi pemaknaan baru, kedaulatan rakyat, dalam pencapaian konsensus untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam parlemen. E-parlemen dipahami sebagai garansi politis untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta perbaikan kerjasama antar parlemen di tingkat global dan lokal. Menurut Samroni, tahun 2007, jika rakyat dan parlemen berada sama dalam titik awal, maka niscaya akan bertemu dalam titik akhir. Kemanfaatan e-parlemen adalah untuk mengelola politik keseharian parlemen,
bukan melulu pada saat reses atau ketika akan mengunggah berita rapat paripurna semata. Sehingga kebenaran secara jujur untuk norma kebaikan menjadi basis tindakan bersama. Apa-apa yang diaspirasikan rakyat melalui e-parlemen akan didiskusikan bersama para pihak dalam parlemen. Representasi kebanyakan suara rakyat, atau solus populi, akan berubah menjadi supremasi kepentingan publik, yang selanjutnya memperoleh justifikasi dengan basis moral secara hukum sebagai suprema lex melalui demokrasi representatif. E-parlemen juga menjadi jawaban dari modernisasi proses parlementer dalam masyarakat informasi. Menurut Global Center for ICTs in Parliament, e-parlemen adalah jawaban strategis untuk demokrasi, good governance, dan pencapaian tujuan pembangunan milenium. E-parlemen merupakan salah satu tindak lanjut dari amanah World Summit on the Information Society di Tunisia, November 2005, untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen secara global dan regional guna menjembatani kesenjangan digital. Di dalam keterhubungan antara parlemen dengan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 kecenderungan, yaitu evolusi dari parlemen ke e-parlemen. Evolusi dari parlemen menjadi e-parlemen merupakan pertautan dan saling pengaruh antara parlemen dan internet, dengan beragam peristilahan yaitu Cyber Parliaments, Judge, Virtual Parliament, Campbell, Digital Parliament, PSA, Zittel, Parliament 2.0, Ferguson, O'Connor, 21st Century Parliament, Burkow, Parliaments Online, My Society, Mobile Parliament, Majelatek. Penelitian ini memilih istilah e-parlemen dengan merujuk pada laporan konferensi 2 tahunan World E-Parliament Report. Berdasar rekapitulasi World E-Parliament Report 2012, terdapat 190 negara dengan ragam model parlemen beserta e-parlemen di tingkat nasional. Parlemen online versus parlemen tradisional. Parlemen online adalah penggunaan media sosial berbasis internet untuk gerakan politik. Dengan merujuk pemeringkatan Alexa, parlemen online lebih banyak menggunakan Facebook. Pergerakan rakyat dalam parlemen online menggeser rakyat dengan identitas kewarganegaraan, atau citizenship, ke identitas online, atau netizenship. Evolusi dari e-parlemen ke layanan m-parlemen. Evolusi dari e-parlemen ke layanan m-parlemen, atau mobile parliament. Aplikasi parlemen berbasis telepon genggam, baik dengan platform Android, Windows Phone, iOS, atau yang lain, mendekatkan warga dengan anggota parlemen lewat aplikasi parlemen. 2. Penelitian pendahuluan. Penelitian ini mengeksplorasi evolusi laman parlemen, khususnya laman parlemen provinsi, atau e-parlemen provinsi, e-DPRD provinsi, di Indonesia, sebagai ruang publik yang dimediasi internet. 3. Perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Penelitian ini untuk mengeksplorasi laman parlemen, khususnya laman parlemen provinsi, sebagai ruang publik. Pertama, kapasitas kepublikan laman parlemen didekati sebagai kapasitas menyediakan, kapasitas menggunakan, dan keluaran. Kedua, laman parlemen sebagai ruang publik dan terkooptasi kekuasaan mengandaikan klaim, konsensus rasional. Menurut Jurgen Habermas versus klaim kuasa algoritma sebagai pengatur ruang publik yang dimediasi internet. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengenali genealogi, pemetaan, dan kapasitas e-parlemen sebagai ruang publik, dan 2. Menganalisis kuasa yang beroperasi di dalam e-parlemen sebagai ruang publik. Kemanfaatan penelitian ini untuk mengenali perkembangan 1. E-parlemen sebagai ruang publik, khususnya e-DPRD provinsi, dan 2. Aplikasi e-parlemen di ruang sosial dengan sudut pandang sosiologi siber, atau cybersociologi. Tinjauan pustaka. 1. Ruang publik dan ranah siber. Istilah ruang publik merujuk pada gagasan Jurgen Habermas.
Habermas memajukan dua telaah mengenai ruang publik. Pertama, penelaahan asal mula ruang publik Bourgeois. Kedua, perubahan struktural di zaman modern yang ditandai kebangkitan kapitalisme, industri kebudayaan, serta menguatnya posisi organisasi ekonomi dan kelompok bisnis besar dalam wilayah publik. Perkembangan lebih lanjut adalah organisasi ekonomi besar dan pemerintah mengambil alih tata kelola ruang publik, dan warga cukup menjadi konsumen barang, jasa, administrasi politik, dan tontonan publik. Pokok soal bergeser ketika warga yang berdiskusi di ruang untuk kepentingan umum, menggunakan media, bentuk jamak dari, medium, komunikasi yang dimediasi internet. Kemudahan akses internet memunculkan optimisme tentang ruang publik baru, bahkan masyarakat dan dunia baru, melalui gerakan politik yang dimediasi internet di ranah siber. Pengharapan tentang kuasa internet adalah pendekatannya yang dari bawah dan bukan dari atas. Dunia yang terdesentralisasi dan bukan serba disentralkan. Terselesaikannya hambatan jarak dan ruang, dan potensi emansipasi kemanusiaan dengan tindakan komunikatif. Ruang publik baru itu dengan suasana yang lebih inklusif dan deliberatif daripada ruang yang serba dikomersialisasikan. Hadirnya akses internet merupakan syarat yang mencukupi untuk berlangsungnya proses radikal politik egalitarian yang memungkinkan siapapun untuk terlibat dan melibatkan diri dalam keberlimpahan informasi untuk mencapai konsensus. Pada posisi Habermasian sendiri, kritik radikal terhadap optimisme hadirnya ruang publik baru yang dimediasi internet bermuara pada komodifikasi, kesenjangan digital, dan pengawasan pemerintah. 2. Evolusi laman parlemen. Istilah parlemen bisa dilacak pada parlamentum, kosakata Latin akhir, yang diadopsi bahasa Perancis parles fous dan bahasa Inggris parlement, dalam Timpson, 2015, Ilbert, 2013. Pemaknaan istilah parles fous dan parlement sebagaimana suasana awal zaman pertengahan adalah percakapan. Evolusi dari parlemen ke e-parlemen bisa dilacak dari penerapan kebijakan secara global yang terwadahi melalui World E-Parliament Conference, mulai tahun 2008, 2009, 2010, 2012, dan 2014. Konferensi e-Parlemen dunia tersebut merupakan inisiatif kemitraan bersama antara Global Center for ICT in Parliament, atau Global Center for Information and Communication Technologies in Parliament, sebagai kemitraan dari UNDSA, atau United Nations Department of Economic and Social Affairs, IPU, atau Interparliamentary Union, serta gugus parlemen nasional dan regional yang diluncurkan sebagai amanah WCS di Tunisia pada tahun 2006. Sebagai bagian dari perkuatan tata pemerintahan, evolusi dari parlemen ke e-parlemen juga diharapkan menjadi media agar warga mudah memperoleh akses informasi publik dan interaksi dengan parlemen yang dimediasi internet. 5. Metode penelitian. Dalam bahasan metode penelitian ini dirinci identifikasi data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. B. Laman parlemen sebagai ruang publik. 1. Jejaring kelembagaan e-parlemen. Untuk menelaah perkembangan evolutif e-parlemen di tingkat global, penelitian ini mengidentifikasi lembaga beserta jejaringnya yang menyelenggarakan program perkuatan parlemen di seluruh dunia. Berdasarkan penelitian pendahuluan, program perkuatan parlemen sekaligus untuk memperkuat e-parlemen. Hasil identifikasi lembaga tersebut menunjukkan saling keterhubungan untuk memfungsikan kapasitas e-parlemen di masing-masing negara. Berdasar laporan World E-Parliament Report, lembaga pendukung e-parlemen di tingkat global adalah jejaring yang meliputi 1. E-parlemen, 2. Organisasi internasional, 3. Lembaga pendukung, dan 4. Lembaga donor global. 1. E-parlemen. Berdasarkan data yang bersumber dari websites of national parliaments, dari 190 negara yang diidentifikasi IPU, terdapat 181 negara dengan laman parlemen yang terakses. 2.
Organisasi internasional. Hasil inventarisasi mengidentifikasi terdapat 3 lembaga internasional yang berkomitmen untuk mengembangkan e-Parlemen, yaitu Global Center for ICT in Parliament, atau Global Center for Information and Communication Technologies in Parliament, UNDSA, atau United Nations Department of Economic and Social Affairs, dan IPU, atau Interparliamentary Organizations. 3. Lembaga pendukung. Hasil inventarisasi Agora dan Mandelbaum, tahun 2011. Saat ini terdapat lebih 190 organisasi pendukung parlemen yang beroperasi di lebih dari 80 negara. Dengan mengolah data yang bersumber dari Global Center for ICT in Parliament dan penelusuran di internet, terinventarisasi 27 lembaga parlemen regional, 5 asosiasi parlemen, 29 organisasi pendukung e-Parlemen, sehingga total terdapat 61 lembaga pendukung parlemen. Di samping itu terdapat lembaga lain yang mendukung e-Parlemen, misalnya Agora, e-Parlement, Climate Parliament, Opening Parliament, dan lembaga lain yang mengoptimalkan fungsi parlemen di ranah siber. 4. Lembaga donor. Hasil inventarisasi dengan mesin penelusur mencatat terdapat 5 lembaga donor yang berkomitmen untuk mengembangkan e-Parlemen. 2. Evolusi laman parlemen. Di dalam sejarah Indonesia, cikal bakal parlemen diperkenalkan melalui lembaga Volksraad 1918, Chuo Sangiin 1943, dan KNP 1945. Evolusi dari parlemen menjadi e-Parlemen, khususnya dari DPRD menjadi e-DPRD di Indonesia, merupakan perkembangan lebih lanjut dari penerapan e-government di Indonesia. Pertautan antara regulasi dan tuntutan transparansi serta layanan publik menjadi latar sosial penerapan program e-government dan e-Parlemen sesudahnya. Berdasar rekapitulasi terakhir yang dilakukan peneliti, terakhir Mei tahun 2014, terdapat 22 laman e-DPRD provinsi, sebesar 66,6% dari total 33 DPRD provinsi, 94 laman e-DPRD kabupaten, sebesar 23,6% dari total 399 DPRD kabupaten, dan 33 laman e-DPRD kota, sebesar 33,7% dari total 98 DPRD kota pada Mei 2014. 3. Audit laman parlemen. Audit laman, atau website audit, merupakan proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan tata kelola laman, dalam hal ini laman parlemen, memenuhi tujuan lembaga. Audit dilakukan secara umum dan khusus terhadap 22 laman e-DPRD provinsi dengan piranti Statskrop pada tanggal 24 Maret 2014, tanggal 8, 17, 24 April 2014, dan tanggal 5 Mei 2014. Untuk satuan audit umum, dipilih 5 dari 19 fasilitas yang disediakan Statskrop, yaitu 1. Alexa Rank, 2. PageRank, 3. SEO Score, 4. Primary Traffic, dan 5. Server Location. Alexa Rank. Berdasarkan pemeringkatan Alexa, posisi 5 terbanyak laman e-DPRD provinsi ditempati oleh DPRD Banten, tanda pagar 17.810.877. DPRD Sulawesi Tengah, tanda pagar 14.502.230. DPRD Lampung, tanda pagar 13.026.170. DPRD DIY, tanda pagar 12.631.514. Dan DPRD Kalimantan Barat, tanda pagar 11.507.362 dari total laman di dunia. Salah satu aplikasi untuk mengetahui jumlah laman adalah dengan Internet Live Stats. Google PageRank atau PageRank. Berdasarkan pemeringkatan Google PageRank atau PageRank, posisi 5 terbanyak laman e-DPRD provinsi ditempati oleh DPRD Kalimantan Tengah, 4. DPRD Kalimantan Timur, 4. DPRD DIY, 3.
DPRD Kalimantan Barat, 3, dan DPRD Jawa Tengah, 3. Google PageRank merupakan salah satu aplikasi pemeringkatan wajib dan menjadi rujukan sebab Google merupakan mesin penelusur terbesar dewasa ini. SEO Score. Berdasarkan pemeringkatan SEO Score, posisi 5 terbanyak laman DPRD provinsi ditempati oleh DPRD Kalimantan Barat, 64,3%, DPRD Kalimantan Tengah, 61,8%, DPRD DIY, 58,8%, DPRD Maluku, 58,8%, dan DPRD Banten, 57,6%. Ketatnya arus lalu lintas laman di dunia menuntut para pengembang laman untuk mengoptimalkan laman agar terbaca dan terkenali oleh piranti penelusur di ranah siber, sehingga laman yang dikelola bisa digunakan dan berguna bagi para pengunjung laman. Primary Traffic. Berdasarkan pemeringkatan primary traffic yang didukung Alexa untuk kewilayahan Indonesia, hanya terbaca 3 laman DPRD yaitu DPRD Maluku, 108-231 tanda pagar, Sumatera Utara, tanda pagar 70.281, dan Sulawesi Selatan, tanda pagar 47.720. Primary traffic merujuk pada jumlah lalu lintas pengguna internet di wilayah tertentu, yang dalam hal ini adalah Indonesia. Dengan demikian, pemeringkatan primary traffic ditata dengan satuan Indonesia, peladen, atau server. Berdasarkan pengecekan lokasi penyimpanan peladen, atau server, hanya 2 laman yang menyimpannya di luar Indonesia, yaitu DPRD Provinsi Lampung, berlokasi di Dallas, Amerika Serikat, dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, berlokasi di San Francisco, Amerika Serikat. Peladen, atau server, adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam jejaring komputer. Peladen tersebut biasanya untuk aplikasi, data, dan proksi, mengatur lalu lintas di jaringan internet. 4. Kapasitas kepublikan laman parlemen. Kapasitas kepublikan laman parlemen dalam hal ini adalah kemampuan laman parlemen, yang dalam penelitian ini adalah laman DPRD provinsi, untuk menjadi ruang warga dan wakil rakyat mendiskusikan permasalahan yang teraspirasikan dan menjadi kewenangan parlemen provinsi. Kemampuan laman parlemen dipahami sebagai kapasitas laman untuk memfasilitasi ruang diskusi berdasarkan ketersediaan menu di laman parlemen tersebut. Sehubungan dengan hasil audit umum dan khusus terhadap laman parlemen provinsi, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber untuk mengelaborasi kapasitas kepublikan laman parlemen provinsi sebagai ruang publik, yang dalam penelitian ini dipilih laman DPRD DIY dan laman DPRD Sulawesi Selatan. Penelaahan dengan pendekatan yang dikembangkan Sunyoto Usman, 2015, 5, bahwa laman parlemen merupakan fasilitas umum, dikelola dengan skema sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah, atau Public Service Obligation, dan dikelola pemerintah sebagai tanggung gugat dan sekaligus menjadi hasilan, atau outcome, untuk pembangunan masyarakat informasi serta keterhubungan rakyat dengan wakil rakyat melalui laman parlemen. Pilihan teknologi laman parlemen adalah teknologi canggih. Konteks teknologi pada laman parlemen adalah enabled, menghubungkan rakyat dengan wakil rakyat melalui perdebatan publik di laman parlemen. Untuk proses provisi dan utilisasi laman parlemen meliputi ketersediaan material, perangkat keras, piranti lunak, aplikasi, biaya, sumber daya, desain, teknologi, dan kesiapan warga. Oleh karena itu, kapasitas kepublikan laman parlemen DIY dianalisis dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Sunyoto Usman, tahun 2011, sebagaimana gambar berikut. Analisis dengan merujuk tanggapan narasumber, atau spoken interaction, terhadap hasilan perumusan jaring kausal, atau uraian teks, laman e-parlemen sebagai ruang publik. Berdasarkan hasil audit dengan piranti Statskrop terhadap laman parlemen dan apresiasi dari narasumber di atas,
Pendekatan kapasitas kepublikan laman parlemen provinsi memajukan risalah bahwa 1. Dalam hal kapasitas menyediakan, kepublikan laman parlemen sudah berjalan, baik dari perangkat dan aplikasi, kepemimpinan dan komitmen, serta sumber daya manusia. 2. Dalam hal kapasitas menggunakan, kepublikan laman parlemen harus ditingkatkan, baik kemampuan personal, komunitas dan sistem, jejaring dan kerjasama, serta pola pengelolaan. 3. Dalam hal keluaran, atau output, kepublikan laman parlemen membutuhkan skema perbaikan untuk meningkatkan relevansi, efek atau dampak, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Kehadiran laman parlemen niscaya didorong dan diuji terus untuk menjalankan fungsi keterwakilan dan memperluas layanan kelembagaan parlemen. Sebagai media interaksi antara rakyat dengan wakil rakyat di ranah siber, kemanfaatan e-parlemen adalah untuk mengelola kebenaran, kejujuran, dan normatif. Dan hal itu dalam satuan politik keseharian, sehingga kebenaran secara jujur untuk norma kebaikan menjadi basis tindakan bersama. Artinya, masih ada apresiasi terhadap laman parlemen sebagai ruang publik bagi rakyat yang menjadi pembayar pajak. 5. Konsensus rasional vis-a-vis algoritma di dalam ruang publik yang dimediasi internet. Pertumbuhan jumlah laman parlemen di Indonesia dengan potensinya sebagai ruang publik yang didukung dengan pembangunan infrastruktur, penjualan telepon genggam, aplikasi parlemen yang mobile, jumlah halaman yang diunggah, tanggapan melalui media sosial, dan pendukung lainnya, mengandaikan keterhubungan antara kedaulatan rakyat dengan perwakilan rakyat dalam e-parlemen. Pasca tahun 1995, internet, www atau World Wide Web, dan teknologi yang terhubung menjadi kesadaran publik, menurut Bitgoli, tahun 2004-121. Sejak awal, internet merupakan kepentingan bersama antara pemerintah, laboratorium kampus, dan industri. Inovasi internet untuk mengoptimalkan seluruh produk media komunikasi menjadikannya semakin populer dengan dampak sosial dan ekonomi sebagaimana kendaraan bermotor diinovasi pada awal tahun 1900. Menurut Kleine, tahun 1997, 39. Pertumbuhan, perubahan, dan percepatan perubahan yang disebabkan internet memungkinkan warga saling berkomunikasi di ranah siber. Menurut Rainier, tahun 2007, warga yang terhubung telah berfungsi sebagai homo connectus di dalam kesehariannya, atau mengutip Economist, tahun 2015, adalah Homo sapiens, sebab telepon genggam dengan perkembangan ukuran dan kemampuannya untuk terhubung telah mengancam penggunanya. Saling keterhubungan antar warga bersama para pihak tersebut juga menggeser dari yang ius privatus menjadi ius publicus di ruang-ruang publik dengan pengendalian oleh algoritma. Menurut Alvaro, tahun 2014, istilah algoritma berasal dari nama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, hidup pada tahun 780-850, yang pada awalnya adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dengan angka Arab. Dalam perkembangannya, algoritma dimaknai sebagai seperangkat prosedur untuk menyelesaikan permasalahan. Algoritma menjadi bermakna saat ada keterhubungan antara IP, atau Internet Protocol, tahun 1969, URL, atau Uniform Resource Locator, 1994, dan www, atau World Wide Web, tahun 1995. IP dan www menjadi tempat di mana data disimpan, diakses, diproses, dan diindeks komputer dari manapun di seluruh dunia. Sedangkan URL memungkinkan algoritma untuk berinteraksi dan berinterkoneksi. Keterhubungan algoritma di URL semakin pelik senyampang dengan pertumbuhan dan persebaran jumlah komputer yang terhubung internet. Kilasan kasus perseteruan antara konsensus rasional Habermas vis-a-vis algoritma di dalam ruang publik yang dimediasi internet di atas, menurut peneliti, justru menempatkan kekuatan sumbang saran Habermasian terhadap kuasa algoritma
untuk menyelamatkan ruang publik siber. Pembacaan bagaimana algoritma menjadi instrumen strategis yang memasuki ruang-ruang dunia kehidupan adalah sekaligus bagaimana mengelola dan melawannya. Untuk itu, sudah saatnya sosiologi siber menelusuri dan melibatkan diri dalam kuasa algoritma sebagai pengatur lalu lintas jejaring pemberitaan, isi, dan analisis kecenderungan di ranah siber. Penutup. 1. Kesimpulan. 1. Kapasitas laman parlemen sebagai ruang publik. Evolusi parlemen ke e-parlemen merupakan saling keterhubungan antara 1. E-parlemen, 2. Organisasi internasional, 3. Lembaga pendukung, 4. Dan lembaga donor global. Ekosistem e-parlemen terbangun melalui pertemuan 2 tahunan yang melibatkan 181 parlemen nasional, pengorganisasian oleh 3 organisasi internasional, 190 organisasi pendukung parlemen yang beroperasi di lebih dari 80 negara, dan lembaga donor global. E-parlemen juga tengah berevolusi sebagai parlemen yang mobile dengan penetrasi internet, penjualan telepon genggam yang mampu mengakses internet, dan sebaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Hasil pemetaan laman parlemen di Indonesia memperlihatkan terdapat 22 laman EDPRD provinsi, sebesar 66,6% dari total 33 DPRD provinsi, 94 laman EDPRD kabupaten, sebesar 23,6% dari total 399 DPRD kabupaten, dan 33 laman EDPRD kota, sebesar 33,7% dari total 98 DPRD kota pada Mei 2014. Kapasitas kepublikan laman parlemen adalah 1. Dalam hal kapasitas menyediakan, kepublikan laman parlemen sudah berjalan, baik dari perangkat dan aplikasi, kepemimpinan dan komitmen, serta sumber daya manusia. 2. Dalam hal kapasitas menggunakan, kepublikan laman parlemen harus ditingkatkan, baik kemampuan personal, komunitas dan sistem, jejaring dan kerjasama, serta pola pengelolaan. Dan 3. Dalam hal keluaran, atau output, kepublikan laman parlemen membutuhkan skema perbaikan untuk meningkatkan relevansi, efek atau dampak, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. 2. Argumentasi rasional versus algoritma di ruang publik yang dimediasi internet. Perdebatan antara konsensus rasional Habermas thesis algoritma di dalam ruang publik yang dimediasi internet menempatkan algoritma sebagai faktor strategis. Untuk itu, mengenali algoritma yang disalahgunakan untuk kepentingan instrumen strategis di dunia kehidupan adalah sekaligus mengelola dan melawan penyalahgunaan tersebut. Untuk itu, sosiologi siber niscaya menelusuri dan melibatkan diri dalam kuasa algoritma sebagai pengatur lalu lintas jejaring pemberitaan, isi, dan pengatur kecenderungan di ranah siber. 2 saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran-saran sebagai berikut. 1. Perlunya melakukan valuasi sosial terhadap laman parlemen di Indonesia, dari laman DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan atau Kota. Valuasi sosial laman parlemen untuk menjawab 1. Interoperabilitas antar laman sehingga lebih mampu menjawab dan menindaklanjuti suara warga. 2. Perkuatan staf e-parlemen untuk mengelola cara-cara berinteraksi dengan manajemen pengetahuan, sebab laman parlemen merupakan perkara enabler, atau hal pemungkin, dan bukan melulu masalah pilihan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Optimalisasi kemanfaatan laman parlemen sebagai media rakyat yang berinteraksi dengan wakil rakyat dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, warga negara dengan hak dan kewajiban yang dijamin konstitusi, dan pengguna layanan siber yang sadar sebagai konsumen. 2. Dibutuhkan riset-riset programatis dengan sudut pandang sosiologi siber, atau cybersociologi, untuk mengenali dan melawan algoritma yang berupa kode atau protokol di ranah siber yang disalahgunakan oleh penghimpun data.
Kecenderungan interaksi sosial yang dimediasi internet menunjukkan pola dan corak yang semakin pelik yang terhubung secara global. Penguatan argumentasi rasional merupakan uji keabsahan terhadap kepentingan algoritma yang tampil sebagai tindakan strategis dan lebih berorientasi pada rasionalitas bisnis di ranah siber.